Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum dengan stambuk 13020200024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah komputasi paralel, di mana akan merangkum dari materi 1 sampai 10. Yang pertama itu komputasi paralel. Komputasi paralel adalah strategi pemrosesan data yang melibatkan pembagian tugas besar menjadi tugas kecil yang dikerjakan secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. Teknik ini mengoptimalkan sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya, memungkinkan penyelesaian tugas kompleks dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pendekatan serial. Konsep sistem terdistribusi di mana beberapa komputer bekerja bersama terkait dengan prinsip komputasi paralel. Penggunaan komputasi paralel membawa manfaat seperti peningkatan kinerja pemrosesan big data yang lebih cepat, efisiensi energi, dan penyelesaian tugas kompleks dalam waktu singkat. Situasi yang sesuai untuk menerapkan komputasi paralel mencakup simulasi perhitungan kompleks dan pengolahan big data. Clean Taxonomy memberikan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan arsitektur komputer paralel. Dan dengan jenis MIMD menjadi yang paling umum digunakan, terutama pada superkomputer dan klaster komputer paralel. Nah, ada pun terminologi paralel yang dimana ada task atau tugas, yaitu membahas tentang program atau instruksi yang dijalankan oleh prosesor. Yang kedua itu ada communication atau komunikasi, yaitu pertukaran data antar tugas paralel melalui bus memori atau jaringan. Yang selanjutnya ada konkurensi, di mana itu ialah kemampuan mengelola beberapa tugas secara bersamaan. Yang selanjutnya ada thread, di mana thread adalah unit terkecil pemrosesan yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Yang selanjutnya ada proses, di mana proses yang berjalan independen di dalam sistem komputer. Yang selanjutnya ada shared memory atau memori bersama, di mana hal ini membahas tentang beberapa proses atau thread berbagi dalam ruang memori. Yang selanjutnya ada distributed computing atau komputasi terdistribusi, di mana ini mengeksekusi tugas di banyak komputer yang tersaling terhubung. Selanjutnya ada paralel algoritma atau algoritma paralel, di mana hal ini dirancang untuk mengeksekusi paralel dengan beberapa prosesor. Yang selanjutnya ada speed up atau peningkatan kecepatan, di mana hal ini membahas tentang ukuran seberapa cepat pemrosesan paralel dibandingkan dengan serial. Yang selanjutnya ada scalability atau skalabilitas, di mana membahas tentang kemampuan sistem meningkatkan kinerjanya dengan menambah prosesor atau sumber daya. Selanjutnya ada data parallelism atau paralelisme data, di mana hal ini membahas tentang eksekusi tugas pada bagian data yang berbeda secara bersamaan. Yang selanjutnya ada task parallelism atau paralelisme tugas, yang dimana hal ini yaitu untuk mengeksekusi tugas-tugas berbeda secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya ada message passing, di mana message passing atau pertukaran pesan ini membahas tentang komunikasi antar proses atau thread dalam sistem paralel. Yang selanjutnya ada barrier atau hambatan, di mana hal ini yaitu titik sinkronisasi di dalam program paralel. Selanjutnya ada fork join model atau model fork join, di mana hal ini yaitu ialah suatu pemecahan program menjadi tugas paralel dan penggabungan kembali setelah selesai. Yang selanjutnya ada memori atau memori terdistribusi, di mana setiap prosesor itu memiliki memori lokal dan berkomunikasi melalui pesan. Yang selanjutnya ada task scheduling atau penjadwalan tugas, di mana penjadwalan tugas ini menentukan urutan eksekusi tugas pada prosesor. Yang selanjutnya ada multiprosesor, di mana multiprosesor ini adalah sistem dengan lebih dari satu prosesor beroperasi secara paralel. Yang selanjutnya ada multikomputer, di mana multikomputer ini adalah sistem dengan beberapa komputer berdiri sendiri
yang berkomunikasi. Yang selanjutnya ada multi-core, di mana multi-core ini ialah penempatan lebih dari satu inti pemrosesan dalam satu chip fisik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang terminologi paralel. Di mana terminologi paralel yang pertama ialah ada control unit, di mana control unit ini memiliki fungsi untuk mengontrol operasi CPU dan koordinasi eksekusi instruksi, di mana tugasnya ialah mengambil, mengurai, dan memerintahkan komponen CPU untuk melaksanakan instruksi. Yang selanjutnya ada arithmetic logic unit atau ALU, di mana berfungsi untuk melakukan operasi aritmetika dan logika pada data. Yang bertugas untuk mengambil operan, menjalankan operasi, dan menghasilkan hasil operasi. Yang selanjutnya ada register, di mana register ini memiliki fungsi lokasi penyimpanan kecil untuk data, instruksi, dan alamat memori, di mana ia bertugas untuk menyimpan data yang diolah oleh ALU, alamat memori, hasil operasi ALU, dan instruksi yang dieksekusi. Yang selanjutnya ada scalability atau skalabilitas, di mana scalability ini adalah kemampuan sistem untuk menangani peningkatan jumlah prosesor atau inti tanpa mengurangi kinerja relatif. Di mana skalabilitas baik menghasilkan peningkatan kinerja proporsional, sementara skalabilitas buruk tidak memberikan peningkatan kinerja yang signifikan. Yang selanjutnya ada tentang kita akan membahas tentang model pemrograman paralel, di mana model pemrograman paralel ini membicarakan konsep dasar dalam pemrograman paralel, di mana memori digunakan untuk menampung instruksi, program, dan data CPU sebagai unit pemrosesan pusat, menerima instruksi dan data dari memori, kemudian menjalankannya secara berurutan. Nah, ada dua fokus utama yaitu interaksi proses dan dekomposisi masalah, di mana interaksi proses sendiri itu mencakup cara komunikasi antara proses atau tugas yang berjalan secara paralel dalam suatu program. Seperti shared memory memungkinkan beberapa proses mengakses dan memanipulasi memori yang secara bersamaan, sedangkan message passing melibatkan pertukaran pesan, sedangkan decomposition masalah melibatkan pembagian masalah besar menjadi sub-masalah yang dapat diselesaikan secara mandiri. Nah, pembagian berdasarkan tugas memecah masalah berdasarkan pekerjaan yang perlu dilakukan. Sementara pembagian berdasarkan data memecahnya berdasarkan data yang digunakan. Nah, share memory adalah model pemrograman paralel di mana beberapa proses dapat mengakses dan memanipulasi memori bersama. Shared memory in hardware merujuk pada area memori yang dapat diakses oleh dua atau lebih dari unit pemrosesan secara bersamaan. Uniform Memory Access atau UMA dan Non-Uniform Memory Access atau NUMA adalah dua konsep dalam shared memory, di mana UMA menunjukkan waktu akses yang seragam ke memori di lokasi fisik yang berbeda, sedangkan NUMA menciptakan perbedaan waktu akses. Symmetric multiprosesor atau SMP mengacu pada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak dengan dua CPU atau lebih yang memiliki akses seragam ke semua sumber daya, termasuk memori utama, non-uniform memory access, melibatkan koneksi dua data atau lebih SMP secara fisik dengan perbedaan waktu akses memori antar prosesor. Nah, distributed memory atau memori distribusi ini mirip dengan shared memory atau memori bersama, di mana sama-sama melibatkan sistem dengan jaringan komunikasi untuk menghubungkan memori antar prosesor. Nah, setiap prosesor memiliki lokal sendiri tanpa konsep ruang alamat global. Programmer bertanggung jawab atas sinkronisasi dan komunikasi antar tugas. Adapun hybrid distributed shared memory digunakan pada komputer terbesar dengan arsitektur shared distributed memory
di mana memori bersama mencakup mesin shared memory atau GPU, sedangkan distributed memory terdiri dari jaringan mesin memori GPU bersama yang membutuhkan komunikasi jaringan. Nah, tren saat ini menunjukkan bahwa arsitektur semacam ini akan terus berkembang untuk komputasi tinggi di masa mendatang. Kita masuk tentang pembahasan message passing. Di mana message passing ini ialah metode pertukaran pesan atau teknik komunikasi yang mengatur alur pesan antar proses dalam pemrosesan paralel yang beroperasi secara independen atau sendiri. Nah, model pertukaran pesan umumnya digunakan untuk komunikasi antar proses pada komputer yang berbeda dan dapat diterapkan pada komunikasi di satu komputer. Walaupun tidak disarankan karena tidak memberikan keuntungan tambahan dibandingkan dengan model shared memory lainnya, pertukaran pesan atau message passing ini memiliki dua metode utama, yaitu synchronous message passing, di mana pengirim menunggu penerima untuk siap menerima pesan tanpa buffering, dan yang kedua ada asynchronous passing, di mana sudah siap atau tidak memerlukan buffering untuk menampung pesan sementara. Nah, karakteristik utama pertukaran pesan melibatkan komunikasi melalui pesan, independensi unit, pemrosesan yang berjalan secara mandiri dengan memori terpisah, kohesivitas memori di mana setiap unit pemrosesan memiliki memori lokal terisolasi dan sinkronisasi menggunakan operasi seperti send dan receive. Contoh implementasi dari paradigma pertukaran pesan atau message passing ini mencakup MPI atau Message Passing Interface sebagai standar industri untuk pemrograman paralel berbasis pesan dengan PVM atau paralel mesin virtual atau paralel virtual mesin sebagai kerangka kerja untuk mendukung berbagai jenis sistem. Message Passing Interface atau MPI, di mana MPI sebuah standar industri yang umum digunakan untuk pemrograman paralel untuk memfasilitasi komunikasi antar unit pemrosesan, dikenal sebagai satu proses dalam berbagai bahasa pemrograman seperti bahasa C, C++, Fortran, dan Python, di mana fokus utama MPI ini adalah pada pertukaran pesan, di mana proses dapat mengirim dan menerima pesan untuk berbagai data. Karakteristiknya melibatkan operasi sinkronisasi seperti send dan receive, serta operasi kolektifnya yaitu sinkronisasi seperti barrier. Adapun struktur pemrograman MPI ini, yaitu yang pertama, penyertakan berkas header MPI, di mana menggunakan sintaks seperti include untuk menyertakan berkas header MPI. Yang kedua itu deklarasi variabel, di mana variabel dideklarasikan sebelum digunakan, baik di dalam lingkup lokal maupun global. Yang ketiga ada inisialisasi lingkungan MPI, di mana program MPI membedakan diri dalam dua aspek, yaitu inisialisasi dan penutupan lingkungan MPI. Inisialisasi ini dicapai dengan memanggil fungsi MPI underscore init balas kurung kurala. Yang keempat, dalam kurung yang keempat, melakukan komputasi dan atau komunikasi MPI, yaitu proses komputasi dapat dijalankan dengan instruksi standar, sementara komunikasi antar proses dilakukan melalui fungsi MPI yang sesuai dengan kebutuhan, atau satu ke satu, atau satu ke banyak, atau banyak ke satu, atau banyak ke banyak. Yang kelima, yaitu menutup lingkungan MPI. Pada akhir eksekusi program, perpustakaan atau lingkungan MPI ditutup menggunakan fungsi MPI finals. Nah, adapun instalasi tools pemrograman paralel, berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk menginstal compiler yang mendukung OpenMP, yaitu MinGW dan Win64, di mana MSIS2 ini yang prosesnya yang pertama kita unduh installernya, yaitu MSIS2 dari situs resminya. Yang kedua, jalankan installer dan ikuti petunjuk instalasi. Yang ketiga, kita buka terminal MSIS2 yang sudah terinstall. Yang keempat, kita jalankan perintah berikut untuk mengupdate paket-paket seperti pacman
garis datar shu. Yang kelima, untuk menggunakan OpenMP ini, Anda memerlukan compiler yang mendukung GCC-nya atau GNU Compiler Collection. Ini adalah salah satu pilihan yang umum digunakan. Anda dapat menginstal GCC bersama dengan dukungan OpenMP. Adapun perintah programnya yaitu pacman garis datar S mingw garis datar W64 garis datar X86 garis datar 64 garis datar GCC, atau bisa disesuaikan dengan operasi komputer atau laptop atau PC masing-masing. Karena di sini kita menggunakan bisa diganti dengan operasi 38 atau 34. Di sini saya menggunakan 64. Yang selanjutnya ada verifikasi instalasi dengan memastikan instalasi MinJW-nya garis datar 4-nya berhasil dengan menjalankan perintah berikut. GCC garis datar version. Selanjutnya akan muncul versi yang kita gunakan yang telah kita install sebelumnya. Yang selanjutnya yang ketiga, buat program sederhana yang menggunakan OpenMP dengan membuat file dengan perintah berikut. Nano, nama file underscore file.cpp. Nah, masukkan kode program yang ingin kita jalankan dan kita simpan. Lalu kita jalankan perintah di bawah ini untuk mengkompilasi kode program dengan OpenMP, di mana G++ garis datar no o nama file underscore file .exe nama file underscore filenya .cpp garis datar fob npmp. Nah, yang ke-10 jalankan perintah di bawah ini untuk menjalankan kode program yaitu garing nama file underscore file exe. Selanjutnya, instalasi tools pemrograman paralel, di mana instalasi compiler MPI ini untuk menjalankan kode program MPI di MSIS2. Anda perlu mengikuti beberapa langkah di bawah ini. Adalah yang panduan langkah-langkahnya. Yang pertama, buka terminal MSIS2, buka terminalnya dari menu start atau shortcut yang Anda telah install. Yang kedua, install MS MPI. Anda memerlukan install MPI di Microsoft MPI terlebih dahulu jika belum melakukannya. Nah, selanjutnya ketikkan perintah pacman garis datar mingw garis datar W64 garis datar X86 underscore 64 garis datar MS MPI. Nah, yang selanjutnya download installer Microsoft MPI versi apa saja sesuai kebutuhan. Di sini saya menggunakan versi 10.0 pada link berikut. Nah, yang selanjutnya jalankan perintah di bawah ini untuk membuat file, di mana kita file sederhana yang kita jalankan yaitu nano nama file underscore file .cpp. Kita beri nama filenya itu file .cpp. Nah, langkah selanjutnya ketikkan kode program yang ingin kita jalankan, lalu jalankan perintah di bawah ini untuk mengkompilasi kode program dengan OpenMP, yaitu MPI cc garis datar o nama file .exe nama file underscore file .cpp. Nah, langkah selanjutnya jalankan perintah di bawah ini untuk menjalankan kode program dengan menyalin alamat file MPI yang tersimpan di memori kita, atau membuka drive C lalu buka file atas nama Microsoft MPI. Di situ kita bisa langsung salin alamatnya, atau kita bisa ketik manual. Kita salin dari kode binnya lalu file yang telah kita simpan. Selanjutnya OpenMP Programming. Yang pertama, OpenMP Overview, yaitu ialah standar untuk pemrograman paralel atau multithreading pada arsitektur shared memory, yaitu terintegrasi dalam compiler GCC tanpa instalasi tambahan. Nah, kita dapat gunakan direktif seperti OMP pada Pragma untuk memparalelkannya, memparalelkan programnya. Selanjutnya itu kompilasi program menggunakan GCC garis datar fob nmp. Yang kedua itu tentang critical section, di mana critical section ini berguna untuk mengontrol akses bersama ke sumber daya bersama untuk mencegah akses bersamaan oleh thread. Di mana hal ini untuk mencegah kesalahan pembacaan tulisan variabel bersama.
Yang ketiga tentang barrier, di mana barrier ini adalah mekanisme untuk memastikan semua thread mencapai titik tertentu sebelum melanjutkan eksekusi. Nah, menjamin koordinasi antar thread dan sinkronisasi yang aman. Yang keempat ada tentang atomik, di mana atomik ini yaitu berfungsi untuk melindungi operasi terhadap variabel bersama dari kondisi perlombaan. Di mana atomic update ini beroperasi atau operasinya penambahan atau pengurangan pada variabel bersama. Selanjutnya ada atomic read, di mana atomic read ini membaca nilai variabel bersama secara atomik. Lalu ada atomic write, di mana atomik ini yaitu menulis nilai ke variabel bersama secara atomik. Selanjutnya ada atomic capture, di mana atomic capture ini berfungsi untuk melakukan operasi pembacaan dan penulisan sekaligus pada variabel bersama. Yang kelima ada shared dan private variable, di mana shared private variable ini shared variable pertama ya berfungsi untuk diakses oleh semua thread dalam lingkungan paralel. Lalu private variable-nya berfungsi untuk setiap thread memiliki salinan sendiri yang tidak berbagi nilainya. Selanjutnya ada Amdahl's Law, di mana Amdahl's Law ini menjelaskan sejauh mana peningkatan kinerja sistem dapat dicapai melalui paralelisasi tugas. Yang ketujuh ada environment variable, di mana hal ini mencegah atau memengaruhi perilaku dari konfigurasi runtime OpenMP. Contohnya tuh OMP underscore 6 thread, atau OMP underscore schedule, atau OMP underscore dynamic, dan lainnya. OMP underscore schedule sendiri berfungsi untuk mengatur penjadwalan pada loop paralel. Yang selanjutnya ada kondisional, yaitu mengacu pada penggunaan klausa kondisional seperti if dalam direktif OpenMP atau mengontrol apakah satu blok kode harus dieksekusi secara paralel atau tidak. Yang kesembilan itu fungsi OpenMP. Adapun fungsi-fungsi yang disediakan oleh pustaka OpenMP untuk mengendalikan eksekusi paralel dan mendapatkan informasi thread. Contoh fungsinya yang pertama ada OpenMP underscore get 6 threads, yaitu berfungsi untuk mendapatkan jumlah thread yang berjalan. Ada OpenMP underscore set underscore 6 threads yang berfungsi untuk mengatur jumlah thread yang digunakan. Ada OpenMP underscore get underscore max threads, di mana berfungsi untuk mengembalikan jumlah maksimum thread yang digunakan. Ada OpenMP underscore get underscore 9 pros, di mana berfungsi untuk mengembalikan jumlah prosesor fisik yang tersedia. Ada OpenMP underscore set underscore dynamic, di mana berfungsi untuk mengatur apakah jumlah thread dapat berubah dinamis. Selanjutnya ada OpenMP underscore get underscore wait time, di mana berfungsi untuk mengukur waktu saat ini. Ada OpenMP underscore get underscore wait tick, di mana berfungsi untuk mendapatkan resolusi waktu terkecil yang dapat diukur. Ada OpenMP underscore get underscore schedule, di mana berfungsi mendapatkan jadwal penjadwalan saat ini. Dan terakhir ada OpenMP underscore set underscore schedule, di mana berfungsi mengatur jadwal penjadwalan. Nah, yang ke-10 tentang reduction atau reduksi, di mana reduction ini mengumpulkan hasil operasi dari banyak thread ke satu hasil akhir, digunakan untuk operasi komutatif atau asosiatif seperti penjumlahan, perkalian, dan operasi logika. Yang ke-11 ada loop for. Atau for yaitu berfungsi untuk memberitahu kompilator bahwa loop for dapat dieksekusi secara paralel oleh beberapa thread. Nah, memungkinkan pemrosesan loop secara paralel tanpa perlu penanganan ekspresif, kritis, dan reduksi. Yang ke-12 ada master OpenMP, di mana hal ini berfungsi untuk mengontrol jalannya kode paralel. Blok kode hanya dieksekusi oleh thread master. Umumnya, thread dengan ID 0 ini berguna untuk tugas yang hanya perlu dilakukan sekali seperti inisialisasi dan pengolahan hasil akhir. Yang ke-13 ada single OpenMP, di mana berfungsi sebagai direktif OpenMP untuk mengendalikan blok kode yang hanya dieksekusi oleh satu thread tunggal dalam tim thread, di mana memungkinkan thread melakukan apapun melakukannya. Tidak terbatas pada thread master, berguna untuk inisialisasi atau tugas khusus yang hanya perlu digunakan sekali
oleh satu MPI programming, di mana MPI adalah standar industri yang luas digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan. Yang pertama, pengirim dan penerimaan MPI. Konsep dasar MPI itu sendiri melibatkan pengiriman dan penerimaan. Hampir semua fungsi MPI dapat direalisasikan menggunakan operasi pengiriman dan penerimaan. Penggunaan operasi pengiriman dan penerimaan untuk komunikasi dan pemblokiran MPI. Yang kedua ada proses komunikasi MPI, di mana proses A memutuskan untuk mengirimkan proses ke proses B, data dikemas dalam buffer sebelum ditransmisikan melalui jaringan. Nah, proses B ini harus mengakui keinginannya untuk menerima data. Nah, selanjutnya MPI memungkinkan penentuan ID pesan menggunakan tag. Yang ketiga, komunikasi point-to-point MPI, di mana jenis komunikasi ini terjadi antara sepasang proses yang disebut point-to-point, inklusi fungsi pengiriman dan penerimaan. Nah, fungsi-fungsi ini terdiri dari pengirim sinkron dan pengirim asinkron atau buffer. Pada pengirim asinkron atau buffer ini, penggunaan buffer untuk menyimpan pesan. Nah, daftar fungsi point-to-point. Yang pertama ada MPI send yang berfungsi untuk mengirim pesan dari pengirim ke penerima dalam mode pemblokiran. Ada MPI underscore ISend di mana fungsi ini berfungsi untuk mengirim pesan dari pengirim ke penerima dalam mode non-blocking. Ada MPI underscore receive, di mana MPI ini berfungsi untuk menerima pesan dari pengirim dalam mode pemblokiran, dan ada MPI underscore I receive, di mana MPI fungsi ini berfungsi untuk menerima pesan dari pengirim dalam mode non-blocking, dan ada yang terakhir tentang MPI underscore send receive, di mana fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengiriman dan penerimaan pesan secara bersamaan antara pengirim dan penerima. Adapun jenis fungsi kolektif MPI, yang pertama yaitu MPI menggunakan komunikator default MPI underscore COMM underscore world yang mencakup semua proses yang tersedia. Yang kedua ada komunikasi kolektif untuk melibatkan semua proses dalam komunikator tertentu. Yang ketiga panggilan kolektif harus dilakukan oleh semua proses dalam komunikator. Yang keempat komunikasi kolektif dan point-to-point dijalankan secara independen tanpa saling mengganggu. Yang kelima, ada semua komunikasi kolektif adalah operasi pemblokiran. Nah, klasifikasi fungsi kolektif berdasarkan jumlah pengirim dan penerima. Yang pertama ada one-to-many, di mana one-to-many ini adalah satu pengirim dan banyak penerima. Fungsi yang dapat digunakan yaitu MPI underscore bcache atau MPI underscore scatter. Nah, yang kedua ada many to one, di mana banyak pengirim dan satu penerima, di mana fungsi yang dapat digunakan yaitu MPI underscore getter atau MPI underscore reduce. Yang selanjutnya adalah many to many, di mana banyak pengirim dan banyak penerima. Adapun fungsi yang dapat digunakan yaitu MPI underscore all to all. All to all. Nah, yang selanjutnya adalah klasifikasi operasi fungsi kolektif, di mana yang pertama ada barrier synchronization, di mana hal ini fungsi ini memblokir hingga semua proses mencapai titik sinkronisasi. Fungsi yang dapat digunakan ialah MPI underscore barrier. Yang kedua ada data movement, di mana fungsi ini berfungsi untuk mentransmisi data melalui komunikator. Fungsi yang dapat digunakan yaitu MPI underscore bcache atau MPI underscore scatter atau MPI underscore getter dan MPI underscore all to all. Yang ketiga ada collective operation, di mana fungsi ini berfungsi untuk satu proses mengumpulkan data dari semua proses dan melakukan operasi pada data tersebut. Fungsi yang dapat digunakan ialah MPI underscore reduce. Adapun contoh program MPI, yang pertama many-to-many communication atau MPI underscore bcache, MPI underscore scatter, di mana MPI underscore bcache kita dapat gunakan parameter input, bat, count, data type, root, com. Yang selanjutnya MPI underscore scatter, di mana kita dapat menggunakan parameter input seperti send buff, send count, send type, send civil count, send civil type, root, com. Parameter outputnya seperti receive, buff. Yang selanjutnya ada many to one communication. Kita dapat menggunakan yang pertama MPI getter, di mana parameter input yang bisa kita gunakan send buff, send count, send type,
receive count, receive type, root, com. Yang selanjutnya ada parameter outputnya yang kita dapat gunakan yaitu receive buff. Yang kedua ada MPI underscore reduce, di mana parameter input yang dapat kita gunakan ialah sendbuff, count, data type, OP, root, com. Parameter output seperti receive buff. Yang selanjutnya many-to-many communication atau MPI underscore all-to-all, di mana parameter input yang dapat kita gunakan ialah sendbuff, sendcount, sendtype, receive count, receive type, com. Parameter outputnya seperti receive buff. Mungkin sekian presentasi atau summary rangkuman penjelasan tentang komputerasi paralel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.